الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب العلي العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. غفر الله لنا ولكم. Yang sama kita hormati dan Allah muliakan Abu Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi dan keluarga besarnya. Yang saya hormati dan Allah muliakan Wali Jakarta, Wali Nangro Tengku Khairun Nas, Tengku Haji Khairun Nas dan keluarganya, juga para dewan guru, jamaah Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah bimbingan Abuya yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah, pada malam ini kekangan saya pun Allah kabulkan untuk bertemu ikhwan sekalian di sini, rekan-rekan yang alhamdulillah, summa alhamdulillah, dalam menyambut bulan suci Ramadan. Saya hanya ingin menyampaikan hal yang harus kita persiapkan di dalam bulan Ramadan. Bagaimana bulan Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, dan pendidikan adalah salah satu daripada pintu masuk untuk liqa ilallah, bertemu dengan Allah. Di dunia disebut dengan tajalli sifat, tajalli af'al, kemudian sampai kepada musyahadah dan ma'rifat. Tapi sebenarnya pertemuan yang kita nanti adalah di saat kita wafat, Allah menerima kita sebagai hambanya. Sehingga orang-orang yang pertemuannya dengan Allah itu tersenyum adalah orang-orang yang berhasil di dalam tarbiyah. Bicara tarbiyah berarti harus mengikuti benang yang dilemparkan oleh mursyid, dikemanakan itu benang arahnya ikuti. Jangan membawa diri masing-masing dari tujuan mursyid, kita akan dibawa kemana. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali Al-Khaytul Murassalah. Jika Anda ingin menjadi murid, tatkala benang dilepaskan oleh guru, pegang. Guru kemudian inginnya kemana. Jangan ada kepentingan murid, pegang saja itu benang. Insya Allah, jika betul-betul kita pegang dan ikuti apa yang disampaikan guru kita, itu akan sampai kepada yang kita inginkan
di dunia adalah ma'rifat, alam akhirat adalah diterima oleh Allah. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin dalam Al-Quran. Jadi tidak ada orang-orang yang salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin kecuali orang-orang yang memang mendapatkan tarbiyah. Maka tarbiyah dalam thariqah adalah rukun. Kita nggak bisa jalan sendirian, apalagi ingin tembus kepada pemahaman makna sifat-sifat Allah tanpa benang guru tadi itu. Mari kita awali tentang pentingnya ketaatan kita kepada guru. Bahkan kalau menurut Junaid al-Baghdadi, pada orang-orang yang dicintai guru. Saya sering sampaikan di Aceh, di Pawo, dan itu bukan sekali dua kali. Cintailah orang-orang yang dicintai guru. Sering saya sampaikan itu, karena saya pun merasakan selama mendapatkan tarbiyah daripada guru sampai guru saya wafat ya, dua-duanya pulang menghadap Allah. Kemudian pertemuan saya dengan Buya memang nikmat sekali. Kalau kita itu selalu berobitoh dengan guru. Kalau saya itu di Banten, jangankan kepada anak guru, kepada tukang ngurutnya saja saya cium tangan. Kamu nih, ada yang kenal kamu nih? Saya nggak melihat kamu nih itu siapa, tapi saya melihat tangan dia sering bersentuhan dengan kulit guru saya. Yang saya itu sendiri nggak bisa kulit saya nempel langsung di paha guru. Sehingga menurut saya kamu itu mendapatkan kelebihan, karena murid Mama Kaduparasi itu kiai bukan lagi ngeribu, puluhan ribu, muridnya ngejuta. Kalau kumpul tuh Banten di Kaduparasi pernah nggak muat. Tapi kenapa justru yang dipilih sama guru itu kamu nih yang bukan siapa-siapa, kaya enggak, pinter ngaji enggak, tapi guru maunya sama dia. Pernah suatu saat tatkala beliau diurut jam 3 malam setelah muraqabah, kiai dari Sukabumi yang santrinya itu 2000 Cibadak, saking pengennya tangannya ini nempel di kulit guru, disangkanya guru itu tidur, matanya merem, padahal mursyid itu walaupun merem hatinya nggak merem. Tatkala tangan kamu itu diganti, tolong gantian tangannya angkat, nanti saya masuk. Tatkala itu kiai tangannya masuk, guru langsung ngomong, ini tangan siapa? Kenapa? Bukan masalah kulitnya. Tatkala kulit itu nempel pada kulit guru, hati seorang murid ketahuan ngurutnya itu karena Allah atau tidak. Itu tarbiyah. Maka thariqah dengan akhlak itu nggak bisa dipisahkan, nggak bisa. At-thariqah kulluha al-adab, intisari dari thariqah adalah akhlak. Jika hatinya sudah berakhlak dengan Allah, musyahadah, merasa malu di hadapan Allah, maka dengan manusia pun begitu. Dan itu merupakan karakter orang thariqah. Sehingga tarbiyah ini sangat penting. Alhamdulillah, alhamdulillah, Ustaz Ade sudah jadi murid Buya ya. Awas, jangan malu-maluin Bogor. Sudah di sana, ya alhamdulillah. Kayaknya saya mungkin juga semua murid Buya ya merasa disayang. Saya merasa disayang Buya. Saya merasa ya, ini perasaan saya.
apalagi Ki Harun, banyak murid-murid yang jadi kiai. Dan memang betul saya pesantren cukup lama, ya, mohon maaf ya nggak begitu lama, tapi dari SD lah, dari madrasah saya pesantren. Tanpa torikoh kita nggak tahu kitab, isi kitab tuh nggak akan pernah bisa kita rasakan setiap goretan tangan musonif tanpa bimbingan torikoh, nggak bisa. Maka tidak sedikit orang yang semakin pandai semakin sombong. Itu pada setiap goretan kitab, mau kitab apapun, karena semua muallif itu wali, cuma tingkatan walinya yang beda-beda. Dan harus dengan torikoh. Torikoh apa saja, bahkan Buya menyatukan semua torikoh. Sebab menurut Buya semua torikoh sama, tujuannya adalah ma'rifat. Maka semua torikoh oleh Buya diterima. Ini yang menurut saya satu sikap atau penemuan, mungkin penemuan yang cukup hebat. Bahkan Qadiriyah masuk, Saporiyah masuk, Syadziliyah masuk, Rifa'iyah masuk, Naqsyabandiyah juga masuk, semuanya terlebih Khalidiyah. Itu keterbukaan Abuya, keterbukaan itu karena memang keluasan hatinya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Mari kita teruskan kajian kita tentang sikap orang Thariqah menyambut Ramadan. Kenapa tarbiyah ini penting? Tarbiyah ruhaniyah dikarenakan di saat Ruh pernah bersaksi pada masanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, alam arwah, yang Ruh sekaligus diciptakan. Dan jika kita membahas tentang alastu bi rabbikum, tidak mungkin bisa lepas daripada pembahasan Nur Muhammad. Ini Ruh tatkala sudah masuk dalam tempatnya masing-masing ditiupkan, sikapnya jadi beda-beda. Tatkala balik, di saat dia keluar, sama dalam hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tatkala ruh ini berkembang, yang Allah tentukan untuk tinggal di Aceh, di Gorontalo, di Mantan, di Bogor, Jakarta. Kemudian tatkala dia balik, ini mulai ada ketertarikan dengan hal-hal duniawi, kenikmatan panca indera, makanan enak, penglihatan indah, pendengaran yang bagus. Maka guru inilah yang mengembalikan ruhaniyah kita untuk kepada masa alastu bi rabbikum qalu bala syahidin. Kemudian jangankan seorang mursyid, Rasul saja di saat membimbing para sahabat, ada beberapa sahabat yang murtad. Sahabat ada yang murtad. Kalau sahabat aja bisa murtad, apalagi kita. Dan dididik langsung oleh Rasulullah. Bahkan sahabat yang murtad tadi penulis Quran. Ini yang Rasul pernah melihat malaikat Jibril menangis. Jibril menangis. Lalu kata Nabi Muhammad, kenapa engkau menangis ya Jibril? Engkau tidak berbuat dosa, tidak tertarik dengan makhluk, dengan wanita, dengan apapun, akan gagah sekalipun tidak makan, karena engkau makhluk ruhani. Jawaban Jibril apa? Bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah, jika saya ingat iblis? Iblis pun awalnya malaikat.
Kalau Allah mau mengeluarkan saya dari barisan malaikat bisa saja. Ini pentingnya tarbiyah. Awas, orang toriko jangan merasa aman. Orang yang makrifat kira-kiranya aman tidak? Tidak. Banyak wali yang dipecat dari kewaliannya. Bal'am bin Ba'urah wali, bukan lagi muridin. Kalau Allah berkehendak, kecuali para nabi dan para rasul yang dia termasuk ma'sum. Jadi selain nabi dan rasul itu tidak ada jaminan. Wali sekalipun dia pandai berjalan di tempat yang licin masih membutuhkan tongkat. Kadang-kadang jatuh. Nabi, Rasul, jika dia berjalan di tempat yang licin tidak pakai tongkat tidak jatuh. Kenapa? Maksum. Maka yuk sama-sama kita semua jangan merasa aman dari hal yang akan membuat kita su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Kemudian ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, bahwa ruhaniyah kita ini diangkat oleh mursyid, dan itu harus yakin. Mursyid kamil, mukammil diangkat. Maka kira-kira bisa tidak ya, tanpa mursyid seseorang ini akan kembali dengan selamat tanpa bimbingan. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah SAW dan nabi-nabi sebelumnya, tidak ada orang yang ditentukan untuk mulia dan selamat itu terkecuali memang dia dibimbing dan mendekati suhbah kepada orang-orang yang soleh, para nabi, wakil nabi, para sahabat, misalnya zaman sahabat. Nah kita ini ya mursyid, dan Allah masukkan kita dalam kelompok orang yang percaya kemursyiddan dan mencintai thariqah, itu pun sudah nikmat besar. Kalau bahasa Buya apa? Wali kecil. Jadi ada wali besar, ada wali kecil. Wali kecil itu waliul asghar, adalah orang yang meyakini adanya kewalian. Itu wali. Wajar kalau Abuya itu kepada semua petugas-petugas yang diberikan wewenang itu bahasanya wali. Karena memang orang yang meyakini adanya wali lalu masuk dalam pendidikan wali melalui thariqah itu waliul asghar. Orang-orang yang akan membimbing kita ini harus orang-orang yang diakui oleh Rasulullah SAW. Ini yang sulit. Saya baca dalam satu karya Imam Abi Thalib Al-Makki, nama kitabnya itu Al-Qut. Al-Qut itu bekal untuk orang-orang yang ingin sampai kepada ridho Allah. Jadi ada bekalnya. Maka kitab Al-Qut ini merupakan referensi besar atau gerbang besar untuk bisa sampai kepada ma'rifat. Jadi tentu semua thariqah memiliki marojek, kitab-kitab yang menjadi andalannya.
Contohnya kayak Abuya sampai diterjemahkan, kemudian Manajilus Sa'irin, dan itu Mu'tabaroh, Thariqah Qadiriyah, Kitab Al-Buniyah, itu harus ada. Sebab patokan ruhaniyah itu kan nggak bisa dipatok. Perjalanan ruhaniyah itu patokannya apa? Ibadah di sini nih, pikiran kita apakah betul di hadapan Allah atau tidak, itu yang tahu dirinya sendiri, kecuali orang-orang tertentu bisa mudah. Kemudian Syadziliyah, misalnya Ibnu Athaillah Iskandari, tahu Thariqah Ghazaliyah ya Ihya Ulumuddin. Cuma untuk di Indonesia jarang yang Thariqah Ghazaliyah, saking beratnya Imam Ghazali. Ada seorang ulama besar, Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi memberikan wadhaifil a'maliyah, wazifah amal perjalanan ruhaniyah, wiridan-wiridan dalam thariqah beliau kepada muridnya Wabiroh. Ibrahim At-Taimi punya murid Wabiroh. Lalu muridnya ini ragu, makanya awas jangan ragu dengan Buya ya. Keraguan itu udah cukup. Kalau ibarat bapak pegang benang, diputus sendiri, digunting. Kalau perahu diikat dalam pinggir laut, angin besar, kemudian talinya dipotong, maka perahu itu akan terbawa ombak entah kemana. Awas jangan potong kecintaan kita dengan mursyid. Potong ya sudah, perahu itu akan tenggelam entah kemana, bawa ombak, menerjang karang, pecah. Terlebih zaman sekarang, orang thariqah itu harus full kecintaannya dengan guru. Kok ada pengamal thariqah sudah masuk lalu meninggalkan gurunya? Hampir semua thariqah begitu ada. Enggak di Surabaya, Banten, di mana-mana ada murid thariqah yang ikut gurunya setengah perjalanan, dan alasannya macam-macam. Nanti kita jelaskan. Makanya kita harus tahu, setelah tahu ini baik, yang kagak baiknya kita harus tahu. Yang nggak baiknya harus tahu supaya kita selamat. Dan ini untuk kita semua ya Pak, kita semua Ibu, kita semua. Ibrahim At-Taimi memberikan wadhaif al-a'maliyah kepada Wabiroh, muridnya ragu. Keraguannya sebenarnya masuk akal. Sebab laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, tidak mungkin untuk sampai kepada Allah tanpa mengikuti Rasulullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa dzakarallaha katsiran thariqah. Berarti kata muridnya nih, siapa namanya tadi? Wabiroh. Ini guru saya betul tidak? Dia menurunkan satu wiridan ini, dia dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya kepada gurunya. Gurunya menjawab bahwa yang aku berikan kepada kamu ya Wabiroh itu aku dapat dari Nabiullah Khidir
alaihi salam, yang aku berikan ini ya wabiroh dari Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Di dunia ini tidak ada wali yang tidak berdialog setiap malam dengan Nabiullah Khidir. Jadi kalau bapak ibu jadi wali, Allah sediakan di malam hari itu untuk berdialog langsung. Jadi buat para wali udah gak pengen apa-apa, ngobrolnya sama Nabi Khidir. Nah, kalau ibu punya suami jadi wali, harus ikhlas kalau suami kita itu tidak tertarik banyak ngobrol dengan kita. Sehingga ibu mau nggak lakinya jadi wali? Harus ikhlas. Ada di Baghdad itu Sungai Tigris. Alhamdulillah saya sudah ke sana ziarah ke Syaikhul Qadir Jailani. Dia memang sungainya cukup luas sekali. Kapal-kapal besar itu bisa jalan di bawahnya dan bersih. Ada seseorang bertanya, ya Allah, apakah ada hamba-Mu di dalam air ini yang mensucikan-Mu ya Allah? Tidak lama kemudian air itu pecah, lalu keluarlah seorang pemuda. Dia berkata, aku yang berzikir di dalam air. Maka di dalam karya-karya ulama, tatkala beliau wasilah untuk bisa dekat dengan Allah, ada bahasa, ada kalimat, ada alfaz mustahdoroh, ya rijalal ma, hai para wali yang beribadah di dalam air. Itu bahasa dalam manakibnya itu, ya rijalal ma. Jadi bapak ibu, kalau di sini ada air, laut segala macam, apalagi di Aceh ya, kita melihat lautnya luas dan bersih, itu pasti ada wali. Cuma perbedaannya begini, buat wali yang berada di dalam air, mereka tidak dikasih kenal dengan wali yang lainnya. Beda dengan di dunia silaturahmi. Sekalipun banyak yang wirid di dalam air, sesama mereka itu gak kenal. Maka bahasanya rijalal ma, wajar mereka tenang, tidak ada yang silaturahmi. Jadi yang paling enak wali-wali yang ada di akhir. Kalau di dunia ada wali sedang enak, dia zikir, tamu datang, assalamualaikum. Di air enggak. Kalau bapak dan ibu cita-cita ingin jadi wali rijalal ma aja, enggak akan ada yang berkunjung. Tapi untuk jadi wali rijalal ma, kekuatan robitohnya dengan Nabi Khidir harus kuat. Kemudian dah itu rijalal ma sudah, sekarang kita kembali ke Ibrahim At-Taimi dan Wabiroh. Supaya obrolan ini munasabah. Saya paling seneng kalau nyeritain wali, perjalanan Toriko di depan pengamal Toriko. Ini udah paling bahagia, apa nggak ada lagi. Sebab saya nggak mau menyampaikan satu ilmu yang saya sukai, tapi masyarakatnya nggak suka. Karena udah paling enak menyampaikan ilmu itu di pengamal Toriko kayak begini, udah nikmat besar.
Mudah-mudahan semuanya barokah ya Pak ya. Yang kita sampaikan, yang kita pelajari bukan bicara dunia, tahta, jabatan, tapi wali. Maka nggak ada bosennya. Bicara ma'rifat itu nggak ada bosennya. Kenapa? Karena membicarakan sifat Allah, dan Allah sifatnya tidak terbatas. Maka di saat kita menceritakan tentang ma'rifat, musyahadah, tajalli dan sebagainya, nggak ada bosennya. Kemudian kata Ibrahim At-Taimi, aku mendapatkan dari Nabi Khidir alaihissalam. Kata Ibrahim At-Taimi, hai wabiro, aku mendapatkan ini dari Nabiullah Khidir alaihissalatu wassalam. Lalu aku tanyakan kepada Nabi Khidir, Khidir kamu dapat dari mana? Sekelas Nabi Khidir saja jika memberikan satu wiridan kepada kita, tanya. Kenapa sekarang kurang barokah orang Islam? Mewiridkan sesuatu ambil dari YouTube, kadang dari mubalik-mubalik lapangan. Ibu kalau ingin berkah baca ini, lalu dia amalkan, pahala dapat, tapi menembus rahasia Allah tidak. Setelah itu apa? Karena dia mengambil dari YouTube, mendengar dari ucapan yang dia nggak tahu itu siapa, dari mubalik lapangan, maka pantangan orang Toriko jangan suka manggil-manggil yang nggak jelas. Dia guru buat orang, belum tentu buat kita. Karena dalam Toriko hubungan rohaniah ini penting. Apakah setelah dia memberikan satu wazifah kepada kita amalan, dia bertanggung jawab rohaniahnya? Alastu birabbikum? Ataukah dia sudah mengamalkan? Kalau dia sudah mengamalkan, dia dapat dari siapa? Kalau dia dapat dari siapa? Apakah betul dia dapat dari Rasulullah? Ini makanya kurang berkah. Banyak pengajian, misalnya ya, kok kiai sama kiai ribut. Kalau kita betul orang Toriko, nggak ada kesempatan berpikir itu. Merasa dipandang Allah setiap hari aja udah malu. Betul tidak? Berarti kalau kita nggak malu, karena nggak musyahadah dengan Allah, ya hatinya perlu ditarbiyah. Ya, suka sedih ya. Buya panjang umurnya. Sulit mari musib garang. Kemudian Ibrahim At-Taimi menjelaskan kepada Wabiroh, aku dapat dari Khidir. Khidir pun aku tanya, ya Wabiroh, ya Khidir, kamu dapatnya dari mana? Sekelas Nabi Khidir, pemimpin para wali dan dirindukan oleh para wali. Jika dia memberikan kepada kita, tanyakan dari mana. Kemudian Nabi Khidir menjawab, aku mendapatkan ini dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Khidir saja kembalinya kepada Rasul. Kullu turuq masdudatun illa liman iktafa bi athari Rasul. Semua jalan torikoh apa saja, jika puncaknya bukan Rasulullah, akan tertutup rapat. Allah tidak akan terima. Liqaulihi ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Gak bisa tanpa Rasulullah, gak bisa.
Akhirnya Nabi Khidir berkata kepada siapa tadi? Ibrahim At-Taimiyu. Ibrahim At-Taimiyu punya murid siapa? Wabir. Akhirnya Nabi Khidir berkata kepada Ibrahim At-Taimiyu, nanti tanyakan saja kepada Rasulullah Muhammad, apakah betul Khidir mendapatkan wiridan itu dari Muhammad. Kemudian malamnya Ibrahim At-Taimiyu mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malam. Mimpinya jadi gini Pak, hadirin, Rasulullah itu sayang banget ya sama kita, sekalipun kita kadang nggak merasa disayang Rasulullah. Kita memang ini, kita semua ya, menurut saya merasa kotor lebih baik daripada merasa bersih. Betul tidak? Nabi Muhammad SAW amat sayang dengan kita. Saking sayangnya beliau, kadang kita tidak merasa disayang beliau. Saya memahami daripada kejadian Imam Ibrahim At-Taimi bagaimana Rasulullah sayang kepada seluruh umatnya, bukan saja kepada Ibrahim At-Taimi yang memang ulama besar, kepada kita pun sangat sayang beliau Rasulullah. Tapi entah kenapa sekarang kalau kita lihat fenomena yang ada, umat Rasul dengan umat Rasul kok seperti itu. Artinya ngaku umat Rasul, pada Rasul cukup sayang. Maka ajaran Buya itu menyebarkan kasih sayang. Hampir semua thariqah mengajarkan kasih sayang. Jadi kalau ada thariqah yang tidak mengajarkan kasih sayang, itu perlu dipertanyakan. Kemudian di dalam mimpi Ibrahim At-Taimiyu itu kedatangan 7.000 malaikat. 7.000 malaikat, dan 7.000 malaikat ini membawa Ibrahim At-Taimiyu ke dalam surga di dalam mimpinya. Kemudian dibawa oleh 7.000 malaikat ke dalam surga. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkunjung kepada Ibrahim At-Taimiyu yang dalam mimpinya berada di dalam surga. Garis bawah ini, Rasul berkunjung kepada Ibrahim seharusnya siapa? Ibrahim At-Taimiyu yang mencari Rasul. Akhlak Rasul di dalam mimpi saja, akhlaknya kayak begitu. Ya, kalau kita suka kedatangan Buya, coba kita renungi Pak. Buya usianya lebih sepuh, lebih tua dari kita. Beliau datang ke sini, apa yang dicari? Kalau bukan hanya kasih sayang untuk murid-muridnya, apa? Kadang kita tidak sadar. Kalau pas Buya datang, awas. Pokoknya dengar Buya mau ke sini, buru-buru datang. Itu ibarat air sedang mengalir deras, dan kita bagaikan sawah yang kekeringan. Buru-buru pintu hati kita itu dibuka supaya air masuk ke dalam sawah kita yang jangan ada alasan kalau Buya kesini nggak kesini, alasan repot ini itu, walaupun kita lagi kerja di sana di mana,
dalam satu tempat yang jauh, nggak dengar Buya ke sini, buru-buru. Sebab sungai Fuyudot, limpahan keberkahan guru itu sedang dialirkan. Murid harus pandai membedah, membuka, bikin jalan air untuk hatinya. Maka pernah seperti ini kejadian. Ada seorang mursyid datang ke salah satu muridnya. Langsung semua murid datang. Toriko dari zaman dulu begitu, datang. Kemudian ada satu murid tidak datang. Lalu si mursyid bertanya dengan murid yang lain, kenapa si Fulan tidak datang? Dia sibuk ngurusin orang tuanya. Ternyata orang tuanya lumpuh, buang air besar di situ, apa di situ, dan nggak mungkin dia tinggalkan. Maka dia minta maaf melalui murid yang tadi ditanya oleh gurunya, sampaikan ke guru, saya tidak bisa datang. Gurunya bagaimana? Jawabnya, dia mendapatkan pahala ngurusi orang tuanya, tetapi tidak mendapatkan fuyudot, limpahan ruhaniyah dari guru. Kalau saya jadi si murid tadi, saya akan minta izin dengan orang tua, lalu nemuin guru. Si murid tadi enggak, dia ngambil keputusan sendiri. Patokannya syariat, ngurusin orang tua lebih penting. Kalau saya jadi si murid tadi, saya akan minta ridho orang tua, ingin nemuin guru, pasti orang tua mengizinkan berangkat. Tapi memang si murid ini sudah menutup hatinya, dianggapnya gurunya biasa saja, lebih mulia orang tua. Ini ketipu hadis namanya. Dalam hadis memang cukup besar bakat Al-Quran merawat orang tua. Maka kata gurunya, kamu mendapatkan pahala dari mengurus orang tua, tapi tidak mendapatkan fuyudot. Kemudian Rasul datang kepada Ibrahim At-Taimiyu di dalam mimpinya. Kalau tadi Ibrahim At-Taimiyu dalam mimpinya dibawa masuk ke dalam surga oleh 7.000 malaikat, lihat ya Rasul datangnya sama siapa? Rasul mengunjungi Ibrahim At-Taimiyu diiringi oleh para anbiya dan 7 baris malaikat. Lebih banyak lagi, semua arwah para anbiya dari Nabi Adam itu semua ada di belakang Rasul dan berbaris 70.000 baris para malaikat mengunjungi Ibrahim At-Taimi. Bentuk kasih sayang Rasulullah, karena Rasul bahagia mendengar umatnya masuk ke dalam surga. Kalau kita masuk ke dalam surga, jika, ya, saya berkata jika, nggak ada yang bisa jamin, kita hanya berharap mudah-mudahan ya, jika kita masuk ke dalam surga, Rasul akan senang banget. Karena tidak mungkin seseorang bisa masuk ke dalam surga tanpa mengikuti tapak Rasulullah yang disebut dengan sunnah Rasulullah. Dan Rasul akan sedih kalau ada umatnya yang masuk ke dalam neraka. Kita naikin satu tingkat lagi, itu sawab ya, surga neraka. Rasul akan senang banget kalau ada umatnya yang belum wafat sudah ma'rifat kepada Allah. Senang banget. Karena tidak mungkin ada orang yang bisa ma'rifat kepada Allah tanpa qadama sidqin, mengikuti telapak kaki Rasul. Nah, kalau tidak mungkin seseorang bisa ma'rifat tanpa tapak Rasulullah, apakah bisa
kita mengikuti tapak Rasulullah tanpa bimbingan guru? Jawabannya tidak. Oke, kita teruskan. Kemalaman enggak? Hanya bagaimana saya aja ya. Saya mau ngomong aja, ngomong apa aja bebasin ya. Ibu-ibu ikhlas ya. Pokoknya berhenti jam berapa, kalau perlu jamnya kebalikin. Baik, kita teruskan. Kita orang thariqah ya, alhamdulillah. Dan ingat, syukuri kita menjadi orang thariqah. Syukur, alhamdulillah. Kalau perlu sujud syukur terus. Setiap habis sholat, makasih ya Allah, Kau telah jadikan aku orang yang mau berthariqah. Itu syukuri. Sebab kalau kita tidak syukuri, nanti dianggapnya itu sepele. Jangan-jangan kita keluar dari thariqah di tengah jalan, salah satunya menyepelekan. Kemudian Rasulullah datang kepada Ibrahim At-Taimiyu, lalu Ibrahim At-Taimiyu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang salam duluan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah bertamu kepada Ibrahim At-Taimiyu. Kalau kita bertamu, yang salam duluan kita kan, itu akhlak Rasulullah. Jadi sekalipun di surga, syariat itu tetap berjalan. Kemudian Ibrahim At-Taimiyu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, saya mendapatkan satu wazifah amalan dari Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Lalu dia berkata bahwa wiridan ini dari engkau ya Rasulullah, dan saya diperintahkan untuk bertanya kepada engkau. Alhamdulillah, sekarang saya bisa ketemu dengan engkau ya Rasul. Betul tidak Nabi Khidir mengambil wiridan itu dari engkau ya Rasul? Jawaban Rasul, Shadaqa Khidiru wa huwa ra'isul abdal wa alimu ahli dunia. Benar, si Nabiullah Khidir alaihissalatu wassalam. Kalau kita ngomong Khidir gini, dia sudah hadir di kita mudahannya. Khidir makan tadi suatu tempat, bisa 5 tempat hadir, 10 tempat hadir. Hadir Nabi Khidir. Kemudian kalau diceritakan oleh sejuta kiai, Nabi Khidir hadir semua. Nabi Khidir. Kemudian jawaban Rasul, Shadaqa Khidir. Khidir benar, dia tidak berdusta, dan dia adalah pemimpin para wali-wali abdal, dan dia itu adalah orang yang paling pandai di dunia. Kemudian dari sini Ibrahim At-Taimiyu setelah Rasulullah selesai berkunjung, ini masih di dalam mimpi, beliau memakan buah-buahan yang ada di surga di dalam mimpi. Di dalam mimpi dia petik itu buah, dia makan, air yang ada di surga dia minum. Kemudian bangun. Padahal ini durasi waktu lama ini kan. Dia diambil malaikat oleh 7.000 malaikat, masuk ke dalam surga, ngeliatin surga begitu luas, kedatangan Rasulullah dan para nabi, dan diikuti oleh 70.000 malaikat. Ini kan harusnya durasinya lama, ini bisa berbulan-bulan. Tapi di dalam alam ruhaniyah itu cuma sebentar. Langsung dia melek. Maka bahasanya juga larbotan, bukan saatan. Sekalipun saatan itu nggak sejam ya. Sesaat itu nggak harus sejam. Sesaat lagi saya datang, nggak harus sejam lagi saya datang.
begitu juga lahdotan, cepat. Makanya ruhaniyah kita ini tak kalah diasah dengan la ilaha illallah, diasah dengan Allahu Allah, dia akan jadi luas. Ruhaniyah kita mengembang, dan dia bisa keluar ruhaniyah kita dari alam dunia yang sempit ini. Lihat Rasulullah waktu Isra wal Mi'raj, segede apa ini dunia yang kata kita luas. Ini dunia kalau dilihat dari langit pertama segede apa nih? Dilihat dari langit kedua, dari arsy, maka dunia sebenarnya tidak ada, yang ada adalah Allah. Lalu kenapa kita tertipu dengan dunia? Saya tidak ada, orang akan mati kok. Maka semua gerakan dan pikiran yang menggerakkan Allah. Apa? Bahasanya apa? Kalau dalam ilmu tauhid itu masih ada keterbatasan. Misal, dalil adanya Allah karena adanya ciptaannya. Ya. Dalil adanya Allah karena adanya dunia serta isinya. Kata orang Toriko, loh, kalau Allah tidak menciptakan dunia beserta isinya, apakah Allah tidak ada? Yang jawab orang Toriko, sekalipun Allah tidak menciptakan langit dan dunia, Allah mah tetap ada. Begitu kan bahasanya. Maka siapapun kita, awas, Buya mengajak kita tadi kudufana, panah nggak bisa tanpa tarbiyah, dan banyak zikir nggak bisa. Orang tanpa zikir bisa panah, bohong. Orang yang rajin zikir aja susah kok. Betul nggak betul? Ya, ikutin aku ya. Saya lama Pak, Toriko itu lama. Dan memang temen yang paling enak yaitu temen Toriko. Yang paling enak kalau udah begini, ya Allah. Mudah-mudahan Ramadan nanti kita semangat ibadah ya. Kemudian dia makan buah surga, lalu mimpi. Ternyata kisah yang begitu lama di dalam mimpi itu hanya sebentar. Saya cerita alam ruhaniyah itu waktu itu lebih luas ketimbang waktu dunia. Waktu pesantren ngaji Ihya Ulumuddin di Banten, Serang, Kiai Haji Muhaimin, itu guru saya diantaranya. Kita ngaji Ihya Ulumuddin bulan puasa, kasaran 4 jilid. Dari mulai Sya'ban kita sudah mulai. Pas jilid yang keempat itu teman di samping saya tidur, masih ada di dekat Kiai Muntasir, teman saya itu namanya Kiai Haji Neni. Dia tidur, kita ngelogat, ngartiin gitu, ngelugo. Teman saya tidur. Kemudian aneh sih, biasanya kalau ada santri yang tidur gitu suka marah, ini kok tidak didiemin. Kemudian selesai ngaji itu jam 3:15, karena kita harus masak sahur, dia bangun ya. Dia bangun berarti ngaji dari jam 9 setelah taraweh, selesai itu jam 3:15, ngaji jam 9, selesai bangun, selesai ngaji jam 3:15. Wajahnya bercahaya ini anak teman saya. Lalu dipanggil sama guru, guru udah punya perasaan ya. Kamu mimpi ketemu Imam Ghazali bukan? Dijawab iya.
Ternyata teman saya ini ngaji Ihya Ulumuddin langsung dengan Imam Ghazali di dalam mimpi. Padahal kitab itu 4 jilid, kita dari bulan Sya'ban sampai Ramadan itu butuh waktu kan hampir 2 bulan. Dia cuma berapa jam? 3 jam selesai. Artinya alam ruhaniyah kalau kita zikir Allahu Allah langsung panah, wajar bisa nembus ke 7 lapis lah. Tapi nembusnya dengan ruha. Mata ini sampai mana sih sejauh memandang? Terlalu jauh sudah biru. Makanya batasan langit mana? Bukan yang biru, bukan. Itu biru sejauh mata memandang, kemampuannya seperti itu. Lautan saking luasnya pasti ujungnya biru. Udah kita ini dibawa oleh Thariqah untuk bisa masuk alam yang tidak bisa dikejar oleh panca indera. Jadi kalau kita ada zikir, awas siapkan, udah lupakan semuanya, ingat ke guru, langsung masuk ke ruang tertentu. Apa disebut? Muraqabah mutlak. Apa lagi? Kudu mutlak masuk. Nah, inilah tarbiyah di dalam wadhaifil a'maliyah. Kita semua sudah mendapatkan satu rangkaian wiridan dan itu langsung sampai kepada Rasulullah. Fa insyaallah, summa fa insyaallah Rasulullah dengan kasih sayangnya akan membantu kita untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus sabar ya, ibu bapak ya. Orang Thariqah harus sabar. Kan tadi Thariqah itu sabar. Al-ada Thariqah kagak sabar bukan Thariqah. Kasih contoh satu, ada nggak ulama Thariqah dari sekelas tadi Syaikhul Qadir Jailani, Imam Al-Makhzumi yang tidak sabar? Contohin satu ulama yang diangkat derajatnya oleh Allah yang dia nggak sabar. Siapa? Junaid Al-Baghdadi yang Bapak kenal itu 17 tahun disebut gila dan tukang teluh. Asobatni dakwah Junaid 17 tahun. Saya begini ini nih sakit, itu kena Junaid. Kita enak bila khadrati Junaid tanpa tahu bagaimana perjuangan Junaid Al-Baghdadi. Ada orang punya hajat hujan, ini gara-gara Junaid. Ada orang punya anak, anaknya mati, asobat tidak waktu Junaid, ini Junaid. Ada orang usaha kagak maju, ini gara-gara Junaid. Orang yang diangkat menjadi wali dan dekat dengan Allah, orang-orang yang sabar. Lihat Buya di kesabarannya, wajar diangkat derajat yang tinggi, wajar. Dan Allah hibur dengan pengalaman ruhani. Maka cobaan menjadi kecil. Di saat kita mendapatkan cobaan, jauh dengan Allah rusak. Tapi di saat kita sudah muraqabah, musyahadah, tajalli sifat wal af'al, manusia tidak bisa melukai badan kita. Bagaikan gajah digigit semut kecil, tidak terasa. Nah berarti yang harus kita pertahankan zikir istiqomah, dan semoga mendapatkan ma'rifat. Itulah orang yang paling bahagia. Jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi cobaannya banyak, 17 tahun, disebut gila, disebut tukang tulu, 17 tahun. Dan istiqomah sholat tahajudnya semalam 200 rakaat 20 tahun. Selama 20 tahun beliau sholat tahajud 200 rakaat. Kenapa? Karena dalam tahajud ada kenikmatan muhadasah sama Allah, ngobrol dengan Allah, ngobrol ruhani, bukan pakai bahasa ringan. Mudah-mudahan Ramadan mudah-mudahan besok kalau nggak ada halangan tiga rupiah saja kita siapkan dari sekarang ya. Ayo buka hati kita, gede-gede buka. Kalau Ramadan ini ibarat tadi sungai yang penuh dengan keberkahan,
Jangan tutup itu hati untuk masuk keberkahan sungai Ramadan. Kedua, kita punya sungai lagi, Sungai Robitoh. Kaguru, awas kaguru, jangan ada sedikit pun suudzon. Seujud langsung putus hati kita. Kalau menurut saya mah, menurut saya, ya kalau kita berguru kemudian suudzon, mau apa? Mau jadi apa? Alhamdulillah. Dan saya sudah ceritakan ya pertemuan saya dengan Buya, Masya Allah, ya mulia sekali. Ya, harus ceritakan, hadirin semua sudah tahu. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Kayak segitu aja ya, pengen ngobrol banyak. Tapi zikir juga penting ya, Ratib Seribe ya. Itu langsung kita asah juga hati kita, buka, fanakkan diri kita, timpahkan kepada muraqabah mut. Kalau udah bisa gitu ya hanya Allah aja. Kalau udah bisa begitu, semua yang ada ini tidak ada. Ya memang tidak ada. Akan dihancurkan oleh Allah, belum waktunya aja. Sebelum waktunya kita mati, mutu qabla an tamutu. Matilah sebelum kamu mati. Kenalilah Allah sebelum kamu mati. Ini thariqah. Mohon maaf, saya pas pengajian ini kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Dan terima kasih juga undangannya Wali, dan baru bisa kemarin nggak bisa pulang ke Pawon. Nah, ternyata terjebak jadwal. Padahal saya udah nggak terima kalau bukan thariqah. Saya nggak terima Pak, karena kalau bukan thariqah nggak ada manfaatnya buat saya. Dan mubalik lain juga banyak. Saya melayani jamaah saja waktu udah habis. Jamaah pondok ya, kemarin salah jadwal itu ya, jadwal harusnya pulang. Secara jasad saya nggak pulang, tapi secara rohani ama pulang ke Pawon ya, pulang, nggak bisa lupa. Alhamdulillah ya. Kalau dengan rohani ya Aceh dekat, nggak harus naik kapal ya, semenit nggak sampai Pawon, apalagi langsung inget Buya selesai. Saya pakai orang Toriko, akhirat yang begitu jauh dengan Robito semenit yati. Itu hebatnya ruhaniyah kita. Yuk kita asal dengan zikir. Adik nur, zikir adalah cahaya. Cahaya akan membuat jalan untuk ruhaniyah. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kealpaan, pasti ada. Karena ini bulan Ramadan, ibu-ibu saya sering ngerepotin ya. Nggak di Pawon, nggak di sini ngerepotin ibu-ibu kudu masak. Bapak-bapak juga saya kudu dijemput. Semuanya lah buat guru-guru. Mudah-mudahan Allah tentukan kita orang yang selamat dunia akhirat. Allah berkatkan semuanya, berkah zikir ibadah dan berkah dunia kita untuk bekal ibadah. Itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.